Jadi di Galaxy S24 Ultra ini Samsung justru mengurangi tingkat zoomnya Bang Yuda. Tadinya 10 kali jadi 5 kali. Tapi ntar dulu. Itu ada sesuatu di balik itu. Menurut lu sebagai penikmat konser nih ya Galuh nih. Ini layak untuk menggantikan untuk tetap mendapatkan label sebagai HP konser. Concern gue adalah ya yang AI-nya itu tadi lah. Apakah ini cuma gimmick aja gitu kan? Galaxy AI itu kan kayaknya brandingnya sekarang tuh Edge-nya juga kan Galaxy AI lah segala macam. Halo Sobat Tekno, ketemu lagi dengan saya Yuda dan ada Galuh di sini dalam podcast Antarmuka. Ini podcast Antarmuka ini untuk yang sekarang ini adalah episode pertama di tahun 2024. Jadi kita mulai season baru nih di 2024 ini. Nah, dalam episode pertama kali ini gue sama Galuh mau ngomongin device atau HP yang baru aja rilis ya. Baru aja minggu lalu tanggal 17 waktu US atau 18 Januari waktu Indonesia. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu device-nya adalah Galaxy S24. Samsung Galaxy S24. Nah, untuk episode kali ini gue bakal ditemenin oleh Mas Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Sama dong kita tempatnya. Sama kita, temenan. Sebenarnya mejanya sebelahan kalau di kantor. Gimana, apa kabar Mas Oik? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Bang Yuda gimana? Alhamdulillah sehat juga. Bang Galuh gimana kabarnya? Ya begitu-begitu aja. Ini cuaca belakangan nih sedang tidak menentu. Tapi kita harapkan bahasan kita kali ini ya penonton juga sehat semua. Sehat-sehat semua. Amin. Ya, buat informasi aja, jadi Galuh dan Oik ini, mereka ini berdua pernah hadir langsung di acara peluncuran Samsung Galaxy Unpacked. Galuh itu baru kemarin ya, yang HP yang ini 24 di Ultra San Jose. Kalau Oik udah beberapa tahun lalu. Yang mana nih? Unpacked Galaxy. Aduh. Nggak kehitung ya? Bolak-balik. Saya mulu akhirnya untung ada Mbak Galuh. Udah berapa kali? Kalau enggak saya lagi yang jalan. Udah berapa kali? 7 kali ada kali ya? Oh belum, enggak sih. Terakhir itu kapan ya? 2019 itu Galaxy S10. Oh S10. S10. Gimana Galuh pengalamannya? Untuk Unpacked global pertama seru banget sih. Gimana? Kalau pertama kali juga ke US ya, pesawatnya sangat panjang. Tapi berapa jam sih ke sana? Kayaknya 17. Selama di sana seru sih karena pertama kali datang langsung kan. Jadi waktu Galaxy Unpacked 2024 tuh venue-nya di SAP di San Jose itu. Pas gue datang itu kan lapangan hoki gitu ya, jadi tribun gitu kan. Dan mereka tuh pakai setengah lapangan untuk penonton dan layarnya itu gede banget di tengah. Full LED atas bawah, terus ada jumbotron juga. Jadi waktu mereka mainin animasinya tuh kelihatannya kayak 3 dimensi gitu. Lu kayak lagi nonton konser gitu kan? Iya. Terus di belakang panggung kan kosong ya. Mereka diisi kayak I don't know itu apa ya. Tapi kayaknya jadi kayak light stick gitu loh kalau di konser tuh jadi jadi orang. Jadi buat apa sih, buat ngeramein gitu kali ya? Iya, ngeramein yang di belakang. Terus pertama kali juga gue ngeliat TMRO di situ. Lu sempat selfie kan? Iya, gue sempat selfie juga habis acara itu kan langsung ada experience di belakang panggung. Ya udah pas gue jalan ke situ, ya ada TMRO, ya udah gue langsung selfie aja. Oh ya, TMRO ini bosnya Samsung untuk divisi mobile ya kalau nggak salah. Samsung Electronic Mobile ya, mobile divisionnya ya. Jadi yang sering presentasi kalau Unpacked memperkenalkan produk itu namanya TMRO. Iya itu dia. Dan Galuh sempat selfie, wow. Kesempatan keren. Seru banget ya. Oik kayaknya dulu tahun ini kayaknya. Oik pernah nggak kayak gitu? Kayaknya gue nggak pernah lihat Doi deh. Ini khusus kayaknya dia turun ke lantai panggung tuh buat menemui Mbak Galuh. Spesial banget Galuh. Tapi gue belum waktu di Unpacked yang gue berangkat itu sih gue belum pernah. Mungkin guanya yang miss kali ya. Cuma sih gue nggak ngelihat TMRO di ini. Itu pas di area experience ya. Berarti sama tamu-tamu yang lain kan. Iya.
Iya. Mungkin ini karena Unpack offline ya, Mungkin besar sih, pertama mungkin lagi ya setelah pandemi mungkin. ya. Oh mungkin. iya bisa jadi sih. Nah ngomongin Unpack, Unpack yang sekarang itu kayaknya agak beda ya. Oh iya sih. Agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya kalau gue nonton di YouTube siaran ulang karena gue waktu itu tengah malam gak bisa nonton, lagi piket pagi. Jadi gue nonton siaran ulangnya dan kalau gue ngerasa Unpack yang sekarang ini banyaknya tuh ngomongin soal feature, bukan hardware. Lu ngerasa nggak kayak gitu nggak? Gue lebih ngerasa kayak lebih AI gitu. AI. Kata kuncinya sekarang tuh AI. Galaxy AI is here. Penekanannya emang ini sih, jadi beda dari yang sebelum-sebelumnya kan tuh melulu hardware, melulu ini nyala, itu nyala apa segala macam. Tapi sekarang tuh kayak ada yang baru gitu. Ada satu hal yang jadi sorotan dan ini tuh bikin lebih menarik aja sih kalau menurut gue. Jadi bukan melulu ngomongin hardware gitu. Tapi kayaknya emang zamannya sekarang lagi ramenya tuh AI ya. Mulai dari tahun 2023 lalu. Dong. Dari apa? ChatGPT banyak berkembang, kemudian sekarang bahkan ada Galaxy AI perangkat untuk kayak perangkat khusus AI atau gimana sih itu penjelasannya? Kalau Samsung sih bilangnya emang ini HP pertama dia yang Galaxy AI gitu ya. Jadi AI fitur-fitur AI-nya ditonjolin banget sih. Ditonjolin banget. HP ini. Tapi sebenarnya kita udah ini belum sih? Udah butuh belum sih? Apa tuh? AI? Nanya ke gue nih. Iya, menurut pendapat lu aja ini. Ya gimana ya, apa namanya, ini pendapat gue pribadi ya. Kalau AI itu bisa ngebantu kita banget sih, dan ini apa namanya satu progres teknologi yang tidak terhentikan sih menurut gue ya. Ya sama lah kayak misalnya internet kan dulu orang ngerasanya butuh apa nggak butuh ya internet itu, tapi seiring waktu ternyata banyak banget skenario penggunaan baru yang ya kayak kita sekarang nih, kita nge-podcast kan gimana caranya kalau nggak ada internet coba. Gitu. Kalau dulu kan waktu zaman internet baru muncul itu mungkin sesuatu yang unthinkable gitu ya. Dan kalau AI ini mungkin ya udah beberapa lama sih. Sebenarnya AI itu udah apa namanya dipakai sejak lama ya, artificial intelligence, kayak misalnya di HP-HP itu kan AI sebelum 2022 booming ChatGPT pun itu sebenarnya sudah dipakai buat hal-hal kayak scene recognition di kamera segala macam. Nah, yang baru booming belakangan ini itu adalah generative AI. Jadi generative AI itu adalah apa namanya jenis kecerdasan buatan yang bisa bikin konten baru. Gitu, kayak ChatGPT kan. Itu cari. Seperti itu. Terus juga apa namanya di photo editing kita image generation, dia bisa berdasarkan training yang sudah dilakukan sebelumnya itu bisa apa namanya bisa bikin gambar baru lah apa segala macam gitu. Nah, balik ke pertanyaan Bang Yuda, menurut gue penting apa enggak? Kalau menurut gue sih penting, tapi gue belum tahu apa namanya. Ya kalau gue yakin kalau pengguna apa namanya sobat-sobat teknologi sekalian pasti udah banyak ya yang pakai AI buat segala macam keperluan gitu, entah buat tugas kuliah atau banyak banget tuh, banyak banget. Itu kan cuma contohnya buat ini doang, bisa buat gambar gitu kan. Apa namanya grafis designer juga mungkin sudah banyak apa namanya memanfaatkan AI untuk keperluan di bidang pekerjaannya masing-masing gitu. Kalau gue pribadi sih, gue mungkin udah banyak bersentuhan dengan AI tanpa gue sadari gitu ya. Cuma kalau untuk apa namanya penggunaan langsung, gue merasa optimis gitu. Soalnya meskipun mungkin sekarang gue masih ngeraba-raba gitu ya, ini kira-kira AI ini fungsinya buat gue tuh kayak gimana gitu. Tapi banyak banget bro, apa namanya kemungkinan penggunaan yang bakal kebuka di masa depan gitu. Kayak misalnya apa namanya waktu apa acara Unpack itu Mbak Galuh kan ada di demoin ini ya, apa namanya penerjemahan suara ya, yang live transcript gitu. Nah itu bayangin kalau misalnya anggaplah lo orang Korea gitu ya. Anggap aja anggap. Opa itu bahasa Korea nggak? Opa lu gue. Iya apa opa? Apa tuh artinya apa? Kakak. Itu aja gue nggak tahu kan, gue nggak tahu bahasa Korea karena gue nggak bisa. Gue coba ngomong ke lu, misalnya gue pengen reservasi restoran di Korea nih, gitu. Anggaplah gue orang kaya gitu ya, jalan-jalan ke Korea gitu. Terus gue mau reservasi, orang sana nggak bisa bahasa Inggris, terus apa gue juga nggak bisa bahasa Korea gitu kan. Ya udah, gue tinggal pakai Galaxy aja, gue telepon nomor telepon si restorannya, gue ngomong deh. Nah nanti langsung diterjemahin sama dia tuh Bang Yuda. Itu jadi sorry nih, maaf gangguin gitu ya, tetap orang Indonesia nggak enakan gitu. Jadi saya mau pesen ini nih reservasi buat 10 orang tanggal berapa sekian. Nah itu langsung diterjemahin bro.
Langsung itu langsung diterjemahin. dari device-nya berarti. Langsung. Device itu. Jadi kalau di demoin waktu itu ya di acara Unpack-nya itu ada aplikasi telepon. Jadi aplikasi phone dialer-nya ini khusus di Galaxy S24 gitu. Nah, kita bisa milih tuh nanti mau diterjemahin dari bahasa apa ke bahasa apa, gitu juga dengan lawan bicaranya. Iya. Gitu. Jadi nanti lawan bicaranya itu ngomong bahasa apa, lu mau terjemahin ke bahasa apa bisa diatur sama doi. Hello, how are you? Hello, yes, how have you been? What about Mr. Kang? Gitu. Oke. Nanti langsung aja nih kita ngomong kan, mau reservasi sekian. Nanti bahasa yang kita ngomongin Langsung diterima. didengar sama penerimanya itu sudah langsung ke bahasa yang diterjemahkan. Oh berarti suara kita sendiri nggak didengar sama si. Nah, itu bisa lo atur. Jadi bisa lo atur nih. Apakah suara aslinya itu dalam bahasa aslinya mau ditulisin apa enggak? Tuh kan kalau misalnya kayak gitu ntar doi bingung lagi kan. Ya ya. Iya, gue ngomong pakai bahasa Jawa, doi pakai bahasa Inggris kan. Bingung ntar dia kasihan. Bisa juga lo atur biar mute gitu. Jadi nanti penerimanya itu hanya mendengar suara yang sudah terjemahkan aja, bisa kayak gitu. Bahasa Indonesia udah bisa belum? Sekarang belum. Tapi kemarin kan gue sempet interview juga ya sama bos Samsung HQ, itu katanya lagi dalam proses bahasa Indonesia. Oke. Mungkin kuartal Kuartal 2 katanya. kali ya. Jadi kalau kata orang Maret. Samsung sini sih di acara Unpack yang sini katanya kuartal 2 2024. 24. Ya masa 2023 udah lewat. 2025. 2025. Lamaan juga. Lama juga nggak tenang, Bro. Tapi paling nggak tuh menurut gua paling nggak udah bisa bahasa Inggris lah ya. Iya, Kalau bahasa Inggris kan ya universal lah Ya. gitu. Nah, soal AI nih. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin AI, misalnya di kamera lah, itu kan sebenarnya dari dulu udah ada, ya nggak sih? Iya. Untuk ketika kita jepret kamera, pakai kamera untuk motret gitu, terus gambar itu diolah dengan AI supaya entah lebih cerah, entah lebih bagus. Sebenarnya udah ada dari sebelum-sebelumnya kan. Ini yang beda apa nih? Yang ada di S24 ini? Yang S24 ada, di S23 nggak ada. Iya betul, boleh. Itu tuh pertama itu ada generative edit. Itu apa? Itu untuk editing foto. Dimana dia bisa mindahin objek, geser ke kanan, ke kiri, atas, bawah, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah itu misalkan lo geser ya ke kiri, nah itu ntar ada space yang kosong kan. Oh iya ya, bekas si gambar yang digeser iya. itu. Nah nanti si AI Galaxy AI ini bisa ngisi kekosongan si gambar yang habis digeser Kelihatan itu. dong, kelihatan nggak? Maksudnya hasil itu kan hasil dapat ngisi Iya, dari HP-nya, iya. kelihatan ketara nggak? Lumayan mulus sih. Kemarin gue coba foto gue gitu lagi di pinggir jalan, gue geser kurang ke tengah nih, gue pengennya di tengah. Tengah jalan. Enggak. Di tengah frame, di tengah Malah frame. mengundang kecaman netizen. Ini gimana sih kok di tengah Di jalan? tengah frame dia. Karena di pinggir ya, gue pengennya gue di tengah frame. Gue geser, nah itu tuh diisi sama kayak tiang pembatas lalu lintas gitu loh. Padahal itu tadinya bekas badan gue kan. Sama dia diisi. Tapi awalnya emang tiang itu ada nggak di bagian belakang lu, misalnya di backgroundnya ada nggak? Ada, cuman kan agak jauh ke belakang. Nah dia mungkin mempelajari background itu dan buat replikasinya kali ya, yang pas gue pindahin. Nanti gue kasih lihat deh. Berarti dia kayak menduplikasi gitu nggak sih? Iya, apa namanya? Kalau tapi bener sih yang Ya, generatif yang itu nggak kan. yang nggak lu bilang gitu ya. Tapi ada yang lucu nih waktu gua coba nih ya, waktu gua coba. Itu gua baru tahu juga tuh. Apa Iya. objeknya pas di kanal itu bisa diatur ukurannya juga. Bisa digede kecilin, bisa dipindah tempat. Oh, Buat asik konten juga. bagus kali ya berarti ya? Bisa, apalagi kalau misalkan lu lagi nge-shoot orang nih, lagi main basket gitu ya. Lu pengennya dia itu pas nge-shoot gitu. Tapi lu momennya nggak pas dia lagi melayang di atas. Nah, lu bisa masih di bawah nih. Iya. Terus tahu-tahu dia lagi di atas. Nah, lu bisa pakai fitur generative edit ini buat geser subjeknya supaya mendekati siringnya itu. Tapi kalau menurut gua tergantung fotonya juga sih. Maksudnya lu kalau posisi lagi mau ngelempar, tentu lebih ke atas jadi aneh, men. I mean waktu lu nge-shoot dia masih agak di bawah gitu, tapi udah loncat. Oh, maksudnya Udah kalau loncat. udah posisi ngelempar tapi Iya, kurang dekat gitu tapi kali kurang ya. deket. Ya, itu Iya, bisa berarti. Kalau misalnya si backgroundnya rame, Backgroundnya rame emang agak susah sih. Agak kompleks kan dia gituin ya. Jadi kalau bisa, kalau yang mau rapih itu ya seminimal mungkin.
background di belakangnya gitu. Dan yang menarik ya, si generative edit ini punya watermark gitu. Setiap foto yang diedit pakai generative edit, ini kan artinya lu manipulasi foto kan. Buat nandain. Nah, itu buat nandain kalau itu tuh sudah diedit sama AI. Buat ngasih tahu lah ya biar. Iya, jadi tuh logonya watermark itu bakal ada di pojok kiri. Pojok kiri, bawah atas. Bawah. Itu tanda bintang yang khusus Galaxy AI gitu. Nah, kalau lu lihat di metadatanya juga bakal ada keterangan modified with generative edit. Jadi orang-orang tuh tahu kalau itu udah diedit sama AI gitu. Ya itu buat soal etika juga ya. Soalnya kan gambar AI itu gimana pun juga hasil manipulasi gitu kan. Jadi kita harus tegas ngasih tahu kalau ini tuh sudah dimanipulasi dengan AI. Yang penting itu metadatanya sih itu. Metadatanya. Kalau tanda kan bisa di-crop kan? Iya, ini udah di dalam filenya langsung. Iya, Jadi kalau misalnya otak-atik gitu ketahuan pasti. Keren. Nah, itu menarik sih. Itu nggak ada sama sekali di S23. Di S23 nggak ada. Dan ada lagi yang menarik di generative edit. Lu bisa yang masih tadi ya feeling background tadi. Misalkan lu foto tapi angle lu miring. Kalau gua miring misalnya gini. Kayaknya sering sih pasti itu. Pasti sering. Kalau buru-buru lagi atau ada dia langsung jepret, angle miring nih. Gua nggak pengen angle miring. Gua pengen lurus. Nah, gua bisa benerin angle itu jadi lurus kan, kanan kiri atas bawahnya mungkin ada background yang kosong kan, ada yang potong. Nah, dia juga bisa ngisi. Dan itu gue coba waktu di Singapura kemarin pas nonton Coldplay itu gue coba di lagi haji. Pamer. Gue coba di habis nonton. Lu pengen ya? Gue coba di Haji Lane itu kan bisa tiket Bang Yuda. Banyak bangunan gitu, gue coba. Ternyata oke juga, rapi juga, bisa ngisi bangunan di kanan kiri atas bawahnya. Itu lucu sih menurut gue. Jadi lu bisa expand fotonya gitu. Jadi lebih gede. Lebih gede gitu. Jadi angle-nya itu jadi lebih lebar jadinya. Dan itu gue ada pengalaman lucu juga deh waktu gue pakai yang generative AI gitu kan, gue pindahin nih. Jadi misalnya ini nih gue pindahin ke sebelah mana gitu kan. Terus di fill sama dia, tahu-tahu dia ngisi dengan benda yang sebelumnya nggak pernah ada, men. Oh iya? Nggak pernah ada dalam gambar. Waktu itu gue pot bunga. Jadi pot bunga tuh gue pindahin gitu kan ke sebelah kiri lah gitu kan, kosong nih. Terus pas lagi di fill, tau jadi pot bunga juga, men. Tapi bunga yang beda. Tapi kok lu, ini dari mana gue bilang. Tapi bagusnya ini benar-benar convincing. Jadi benar-benar kayak emang ada di situ padahal kagak ada. Bunga atau dari mana. Tapi gambar yang ditaruh itu masih sesuai konteks lu dalam gambar. Nah itu karena pot bunga, karena sama-sama pot bunga kan. Dipindahin ke sini, gue nggak tahu itu dapat ide dari mana dia. Mungkin karena yang gue pindahin itu pot bunga kali ya. Jadi diisi dengan pot bunga juga. Cuma bukan bunga itu gitu. Jadi betul pohon. Menarik sih ya. Iya. Kalau masih sesuai konteks dengan yang ada di gambar gitu ya. Jadi blending in gitu, jadi nyatu gitu dia. Gue takutnya gue pengen nge-expand foto, misalnya background gue laut, tiba-tiba jadi gurun gitu kan. Nggak gitu lah. Dia bisa ini sih kayaknya. Bisa mempelajari fotonya itu lah. Terus waktu kita geser-geser, feelingnya juga disesuaikan. Dan itu fungsi AI-nya itu kayak gitu. Ya dalam hal ini ya, yang generative edit itu. Kalau untuk edit selebihnya sama sih. Di S24 masih ada object eraser. Di S23 juga ada. Tapi kalau pengalaman motret nih, lu kan nonton Coldplay nih. Oh iya. Nonton Coldplay. Diulang-ulang mulu, pengen banget kayaknya kemarin. Enggak. S23 itu kan udah lekat dengan HP konser. Apa S24 ini bisa memenuhi label HP konser itu juga? Gue iya sih. Karena gue setahun terakhir kemarin pakai S23 Ultra buat nonton beberapa konser. Kayak kalau S23 Ultra kemarin gue nonton Raisa, sempat nonton Raisa, nonton Suga BTS, nonton gue Joyland Fest. Jadi lumayan banyak ya gue pakai ini. Konser goer banget nih. Iya makanya. Ini udah oke banget sih sebenarnya. Udah oke banget sih ini. Tapi bukannya ini lu sering nge-zoom berarti ya? Oh iya. Maksudnya kayak buat penyanyi ya doang pasti ya. Iya. Karena lu dapat tribunnya yang jauh. Jauh aja. Gimana budget juga itu? Saya jompo Pak, nggak bisa di festival saya. Capek kalau di festival gitu. Kalau S24 menurut gue oke, lebih
Oke-nya tuh di apa? atas S23 Ultra lah. Untuk? Kalau untuk zoom, Ah. karena gue biasanya kalau misalkan fan camin konser tuh kan biasanya pakai 1x ya, oke lah buat wide-nya. Tapi gue selalu ngandelin 3x, zoom 3x, sama zoom 10x kan. Kalau di S23 Ultra tuh ada itunya. Nah sekarang kan diganti nih di S24 Ultra itu dia punya zoom 3x sama 5x yang optikalnya kan. Nah itu tuh menurut gue ya, selama gue pakai S23 Ultra gue pengen nge-zoom tapi dari 3x ke 10x tuh kejauhan kan. Jadi kadang tuh 3x masih terlalu tanggung gitu ya. tapi 10 kayak kedeketan gitu kan. Jadi kalau 5x ini salah satu alternatif sama solusi gue sih kalau misalkan untuk fan camin Coldplay kemarin ya. Oke. Gue kayak gue kan bapak-bapak yang nggak pernah ke konser, jadi gue masih ngebayangin apa namanya skenario penggunaannya Mbak Galuh kayak gimana gitu. Jadi justru sering pakai telenya ya, zoomnya ya, 3 kali karena ya. Gue kemarin di National Stadium gue dapet cat 5, which is itu jauh sekali dari jauh lah di tribun lah pokoknya, di tribun nomor 2. Masih di dalam kan, nggak di luar kan? Oh iya di dalam. Dari sini sampai gerbang sana kali. Gerbang Senayan. Jauh banget tuh 2 kilo. 1x tuh cuman dapet white-nya doang. 3x pun masih jauh banget dari panggung. Kayak kecil gitu ya. Gue kan pengen videoin Chris Martin ya dan teman-temannya kan. Jadi 5x tuh udah mulai oke sih. Oh berarti yang 5x ini nggak ada di S23 ya? Di S23 ada. Tapi? Cuman dia kan digital zoom kan. Jadi gue jarang pakai 5x tuh karena dia digital zoom di S23 Ultra. Kalau yang S24 ini gimana? Nah itu apa namanya? Sebelumnya gue pengen nanya Mbak Galuh dulu deh sebagai yang udah mengetes secara langsung di konser nih. Dibandingkan Galaxy S23 Ultra nih, kualitas zoom 10 kalinya menurut Mbak Galuh gimana? Menurut gue yang di S24 Ultra itu oke banget sih. Kayak terang gitu gue ngerasanya ya. Kan biasanya gue ngezoom tuh dari 5x langsung ke 10x. Karena Samsung ini punya UI juga enak banget ya di kamera. Jadi gue video bisa langsung ngezoom dari 5 ke 10. Pas 10, pas dari 5 oke, tapi pas dari ke 10 masih terang. Itu beda banget sama waktu gue pakai S23 Ultra. Waktu gue pakai S23 Ultra tuh kalau gue ngezoom dari 3x ke 10x itu kerasanya jadi gelap. Kayak makin kayak turun gitu gelapnya. S24 S23. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Nah, ini apa gue pengen konfirmasi aja sih tadi apa kira-kira kayak gimana gitu. Jadi kalau Galaxy S24 ini mungkin kita sekilas ngelihat ini gue penjelasan dari segi teknisnya gitu ya. Tapi kan gue perlu apa namanya pengalaman dari Mbak Galuh juga gitu. Kebetulan udah pernah nyoba juga sih, cuma pengen ini aja. Jadi di Galaxy S24 Ultra ini Samsung justru mengurangi tingkat zoomnya Bang Yuda. Tadinya 10 kali jadi 5 kali. Nah jadi gini nih, kalau kita lihat di HP-nya, ya. Iya, apa namanya? Ini mana optis. Yang mana ya? Zoom optis. Oh iya. Gini. Tebak-tebakan mana yang Ultra, mana yang S23, mana yang ini? Yang S24. Nah, itu satu lagi layarnya flat sekarang ya. Oh iya layar. Nah ini jadi kalau kita lihat di kedua HP ini kan dia buat zoom paling jauhnya itu kamera yang paling bawah ya, yang ini nih. Jadi konstruksinya itu periskop, sama-sama periskop. Nah, tapi yang mana yang periskop? Yang paling bawah. Nih, yang ini. Pokoknya dia bentuk bukaan lensanya itu kotak. Kamera situ dong. Mana tuh? Sini. Situ apa sana? Situ kamera situ. Oh iya. Kelihatan ya sih? Kelihatan. Ya udah. Yang paling bawah. Ya, yang paling bawah deh pokoknya. Nih. Nah, kamera telefoto yang paling jauh ini itu masih kalau di Galaxy S23 Ultra itu tingkat zoom optisnya 10 kali. Oke. Tapi kalau di Galaxy S24 Ultra tingkat zoomnya justru dikurangin jadi cuma setengahnya, jadi sekarang 5 kali. Nah alasannya kenapa? Jadi kalau nggak tahu ya, pertama dari ini penggunaannya dulu deh, skenario penggunaan gitu. Kalau yang zoom kayak Mbak Galuh tadi bilang kan antara 3 kali ke 10 kali tuh jomplang banget gitu kan, jauh banget gitu. Nah seringkali kita pengen memakai lebih dekat tapi nggak sejauh 10 kali juga kan. Nah itu salah satu alasannya kenapa Samsung sekarang nerapin zoom 5 kali.
Itu satu. Dan kedua, dengan angkanya berkurang zoom optisnya bukan berarti kualitasnya makin jelek, enggak. Kalau menurut gua malah sekarang jadi lebih bagus gitu. Alasan pertama, sensornya itu ditingkatin ya. Kalau dulu itu kan sensornya kamera telefoto di Galaxy S23 Ultra itu cuma 10 mega ya. Sama kayak yang 3 kali kan. Iya. 3 kali, dan itu kurang oke lah kalau dari segi kualitas gambar gitu ya. Nah, di S24 Ultra sensornya diganti. Sekarang resolusinya jadi jauh lebih gede, 50 megapiksel. Gitu. 50 megapiksel. Nah, zoom dikurangin tapi itunya ditambahin ya. Nah, tujuannya buat apa nih? Kenapa zoomnya berkurang tapi justru resolusinya naik? Nah, jawabannya adalah buat mewujudkan zoom yang 10 kali tadi. Nah, gimana caranya? Jadi sama Galaxy S24 Ultra, ketika kita milih zoom 10 kali, itu sebenarnya gambar yang diambil itu dari kamera telefoto yang 5 kali. Nah, gimana caranya bisa 10 kali? Di crop. Nah, betul. Jadi dipotong gambarnya. Gitu. Kayak misalnya gini nih. Misalnya, gue ambil contoh pakai ini aja kali ya. Pengen gambar cuma kagak ada kertas ya. Kayak gini nih. Misalnya ini area tangkapan frame kamera telefoto yang 5 kali ya. Nah, kamera mana nih? Di mana sih? Nah, ini juga abu-abu sih nyaru. Jadi sama dia dipotong cuma bagian tengahnya aja nih, sebelah sini. Efeknya apa? Gambarnya jadi lebih sempit bidang pandangnya kan. Nah, sehingga menyamai tingkat zoom optis 10 kali. Bukannya lebih pecah justru? Kalau enggak dong, soalnya kan resolusi aslinya lebih gede. Tapi enggak sih. 50 megapiksel. Itu alasannya iya. kenapa resolusi kamera telefotonya naik 50 megapiksel. Kayak misalnya ini deh, kayak misalnya kita nge-crop gambar di aplikasi foto editing lah gitu. Kalau gambarnya kecil gitu kayak dari mula tuh gambarnya ukurannya nggak gede gitu ya. Kalau misalnya kita crop terus kita gedein lagi jadi burem kan, jadi pixelated gitu. Nah, tapi kalau gambar aslinya resolusinya gede, kita crop masih tajam bro. Begitu. Dan itu yang terjadi pada kamera telefotonya Galaxy S24 Ultra begitu. Konstruksi ininya sendiri masih periskop. Kalau Samsung pinter Samsung. Sama ini yang gue perhatiin sama kecerahannya itu loh, bukannya juga makin gede kan? Banget. Itu pengamatan yang Mbak Galuh bener banget. Jadi satu lagi perbedaan yang paling penting menurut gua adalah dengan mengurangi tingkat zoom, Samsung bisa memperlebar bukaan lensa di kamera telefoto ini. Nah, bukaan lensa itu menentukan seberapa banyak cahaya yang bisa masuk gitu ya. Ditentukannya dengan diukurnya itu dengan f-stop. Istilahnya satuannya. Iya, aperture. Nah, kalau di Galaxy S23 Ultra, f-stopnya itu kecil banget, cuma f4,9. Nah, dampaknya itu adalah paling berasa ketika kita di kondisi low light kan. Gelap banget, bro. Waktu gue nge-fan cam itu kan dari bukan 200 megapiksel kan 1,7 something. Terang kan, ya kan? Terus ketiga makin redup, ke 10 makin redup di S23 Ultra. Gelap banget, bro. Itu di S23 Ultra ya. Kemarin, wow. Nah, soalnya di Galaxy S24 Ultra ini bukaan kamera telefoto 5 kalinya itu adalah f3.4. 3,4. Lebih lebar, jauh lebih lebar, cahaya lebih banyak yang masuk. Dan benefit lainnya adalah ketika lo zoom dari 5 kali ke 10 kali, cahayanya tetap segitu. Nggak makin gelap. Bener sih. Iya kan? Nggak makin gelap kan? Kalau ini kan dari 3 kali ke 10 kali, wah drop banget gitu kan. Kalau ini enggak. Sama. Kenapa? Karena kamera yang dipakai sama dan tingkat aperture-nya juga sama. Gitu. Dan ya itu kalau untuk zoom 5 kalinya ya jelas lebih bagus ya. Soalnya kalau di Galaxy S23 Ultra kan kalau kita zoom 5 kali kayak tadi kata Mbak Galuh, sebenarnya itu kalau misalnya kita pakai zoom 5 kali di S23 Ultra ini, gambarnya dari kamera telefoto yang kecil ini nih. 3x ya? Yang 3 kali, cuma digedein. Dan hasilnya jadi nggak begitu bagus. Gitu. Nah, gitulah. Sorry, nanya lagi nih. Dengan kamera 50 megapiksel ini sebenarnya ngaruh nggak sih ke ukuran perangkat? Apanya itu? Ada pengaruhnya nggak? Misalnya lebih tipis kah atau ini kan? Sebenarnya enggak ya, soalnya soal pengembangan ukurannya itu banyak variabelnya sih. Kayak misalnya salah satunya adalah aperture lensa tadi gitu. Kalau misalnya aperture-nya kita bikin semakin gede ya lensanya otomatis semakin gede juga gitu ya, kayak kamera-kamera mirrorless atau DSLR lah, karena sensornya dia gede, aperture-nya gede, lensanya juga segede bagong ya kan. Ya. Nah, itu makanya kalau pabrikan HP itu harus kompromi nih. Gitu. Sensornya lu mau ukuran berapa nih? Bukannya lu mau berapa? Gitu. Pokoknya harus dijaga gimana caranya supaya kameranya ini bisa bagus tapi masih muat di dalam body HP-nya. Itu makanya yaitu the art of balancing lah. Lu mau
Itulah nyari keseimbangannya kayak gimana gitu. Nah kalau di Galaxy S23 Ultra ini S24 Ultra pacaran. saya S23 nya aja nggak punya makanya S24 iya nih boleh dibawa pulang kan. Di S24 Ultra ini menurut gua sih Samsung melakukan langkah yang ini ya. Mungkin kalau kita pikir itu jadi kayak sama kayak HP-HP lain gitu ya. Kan HP-HP lain tuh yang sama-sama flagship itu sama-sama ada yang sama-sama menerapkan zoom 5 kali juga nih, ya kan. Tapi kalau menurut gua justru itu langkah yang oke sih dilakukan oleh Samsung gitu. Karena dia pakai resolusi kameranya juga gede gitu. Kalau HP lain biasanya? Kalau HP lain biasanya gimana sih? Belum tentu. Ada juga yang pakai pembesaran kayak gitu juga ya, zoom. Sebenarnya teknik cropping ini juga udah banyak diterapin gitu ya. Kayak misalnya gini deh, kayak misalnya kita ambil contoh HP-HP yang mid range gitu. HP-HP yang pas mid range. Itu kan ada juga tuh yang nawarin tingkat zoom 2 kali kan. Padahal dia nggak ada. Kamera zoom 2 kalinya nggak ada kan. Cuma ada yang kamera utama sama kamera ultra wide doang. Terus angka 2 kalinya dari mana? Cropping. Sama cropping juga. Gitu. Jadi sebenarnya teknik cropping itu ya sudah umum dilakukan. Cuma di Galaxy S24 Ultra ini yang S24 ya gini. Salah lagi kan. Ngaruh banget lagi. Tapi feel-nya di tangan tuh juga sama banget sih ya. Tapi ini lebih ringan. Ini lebih enteng. Iya sih. Nggak, kalau gue tuh padahal layarnya ini lebih rata tapi feel-nya masih sama ya. Kalau gue ngerasanya lebih ringan banget sih yang S24 Ultra. Lu nggak ngerasain ya? Sih. Tapi kalau dilihat sekilas sih kayaknya karena gue nggak punya yang sebelumnya. Kalau dari tampilan sih kayak sama aja. Sama aja ya. Iya, cuma sih gue rasa gue pikir bakal beda feel-nya gitu tapi tetap ini ya. Tetap oke sih. Tetap nyaman gitu. Walaupun layarnya jadi lebih flat sekarang. Iya. Iya, soal kamera nih. Lu kan posting ya di IG kan? Iya. Bagus. Bagus kan? Iya, bagus sekarang. Itu tergantung lu di mana. Lu kalau di konser Coldplay ya bagus dong. Nah, maksudnya beda dari apa? Ya lu tahu lah Android kan biasanya ya. Android pada umumnya. Pada umumnya. Dia pengguna yang ini sombong nih. Padahal sama-sama Android juga. Sekarang tuh gue lihat ya, lu ngeposting di IG Teknokompas tuh smooth, bagus ya. HD nggak sih? Oke, HD. Iya. Ini kan jadi kayak mengubah anggapan orang kalau misalkan Android itu diposting di IG jelek lah, apakah? Dari pengalaman lu gimana nih? Cara teknik ininya gimana? Pertama, karena kenapa bisa gitu mungkin sekarang Instagram karena juga udah kerjasama sama Samsung. Itu semakin dioptimalisasi kali ya. Apa yang kita upload dari S24 series kita ke Instagram. Nah, tapi yang buat HD itu pertama emang kameranya udah oke kalau misalkan pakai ini. Nah, yang bikin makin itu karena gue sempat ngaktifin HDR 10 Plus-nya. HDR di kamera Galaxy S24-nya pas gue ngerekam, pas gue ngambil foto. Jadi itu kan bikin warna tuh jadi keluar banget kan karena dinamis warnanya tuh jadi ya pokoknya jadi terang, jadi yang hitam jadi hitam, yang warnanya mencolok. Maksudnya jadi hijau. Jadi hijau. Semakin terang. Nah itu kalau misalkan di-upload ke Instagram, gue coba ke Instagram Stories, itu nggak berubah sih. Jadi tetap se-HD itu. Berarti si HD ini HDR ini diaktifinnya di pas lu ngebuka aplikasi kamera Samsung ya? Atau di Instagram. Jadi gue tetap ngambil foto video dari kamera Samsung nih, baru gue upload. Jadi indirect gitu. Untuk direct gue belum coba sih. Itu tuh gue pengen nambahin juga tuh. Apa maksud lo direct tuh langsung dari aplikasi Instagram ya kan? Iya. Itu sekarang bisa lo pakai semua kameranya Galaxy S24 Ultra. Lo mau pakai yang wide bisa, mau tele bisa, semuanya bisa. Jadi feature-feature kamera termasuk yang tadi apa HDR itu bisa jalan semua di Instagram. Jadi lo nggak usah rekam dulu terus gitu baru upload belakangan gitu. Gue tadi upload foto juga nih. Ini kan di Ultra ya. Kalau di Ultra. S24 kan ada 3 nih. Yang di 2 lainnya gimana? Sama aja karena mereka kerjasamanya untuk S24 series kan. Selain feature-nya, AI segala macam. Tadi gue bilang kan kalau
dilihat sekilas nih dua HP ini S24 dan S23 itu kan kelihatannya mirip ya, sama malah ya. Nah, sebenarnya dari hardware-nya nih, yang paling membedakan tuh apa? Kalian berdua kan udah pegang nih. Yang paling ketika lu misalkan pegang langsung wah ini S24, ini S23, ada nggak? Kalau dari segi luarnya sih ya ini ya paling apa namanya? Kayak layarnya nih yang pertama, terus kedua kalau perhatiin di bawah tuh grill speakernya juga beda sekarang. Jadi nah ini HP-HP Samsung keluaran 2024 tuh grill speakernya sekarang jadi kayak lurus gini gitu bentuknya. Jadi apa namanya? Gua kira itu tempat SD card. Waduh, jadi masukin ntar nggak bisa keluar lagi nih. Ya kan ukurannya sama kan? Gitu, terus masih sama-sama punya S Pen ya. S Pen-nya beda loh itu. Beda ya? Secara tampilan luarnya ya. Mari kita lihat. Coba. Kayak lebih ramping gitu. Oh iya kelihatan. Iya. Ya, lebih ramping sih. Tapi sama-sama bisa dipakai buat ini kan? Wireless foto. Oh bisa dong. Itu yang paling penting. Kan ada air action-nya. Iya. Efisiensi. Efisiensi. Selfie tangan. Mas jangan salah masukin ya. Jangan salah masukin. Bener kan? Benar. Salah masuk. Gitu, kalau itu sih ya sekilas kalau dari fisik ya, kalau dari luar ya. Terus sama apa namanya layarnya ini sekarang jadi lebih flat. Kalau katanya Samsung sih supaya pemakaian S Pen itu bisa lebih nyaman gitu, dan ada benefit lain juga karena layarnya flat kayak gini, bidang layarnya juga yang kelihatan tuh lebih gede gitu kesannya di pinggir-pinggir. Tapi ukurannya sama ya sebenarnya? Ukurannya sama, 6,8 sama inci. Gitu. Kalau soal apa namanya dalamannya ya kita harus ini lebih dalam juga sih. Lihat kalau kan dari luar nggak kelihatan. Nah tapi kalau dari segi hardware yang paling kentara pasti sekarang udah pakai Snapdragon yang baru ya, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Nah, itu juga. Embel-embel for Galaxy itu maksudnya kayak gimana sih itu? Apakah itu emang dirancangnya untuk menyesuaikan dengan si HP-nya? Apakah gimana gitu? Gue nggak paham nih. Ada akhirannya for Galaxy. Kalau dibanding yang ini ya, edisi reguler. Kalau yang gue tahu sih jadi ada perbedaan dari segi spesifikasi antara yang 8 Gen 3 for Galaxy sama yang biasa. Kayak yang paling kelihatan itu dari frekuensi. Kalau iya, frekuensi CPU dan GPU-nya. Kalau CPU-nya si Snapdragon 8 Gen 3 ini untuk yang prime core, ini kan CPU-nya ada dibagi-bagi ke beberapa ini ya, ke beberapa cluster gitu. Nah, buat cluster yang paling kencang kinerjanya yang prime core itu dinaikin frekuensinya. Sebenarnya naiknya nggak terlalu ini sih, dari 3,3 ke 3,39 GHz gitu. Ada yang nyebut juga 3,4. Dibuletin kali ya. Buletin ke atas. 3,4. Ya bebas lah. Tapi yang jelas itu naik. Gitu, sama frekuensi GPU-nya juga naik gitu ya. Cuma nggak disebutin berapa sih kenaikannya, dari berapa sampai berapa gitu. Nah, jadi seharusnya sih Snapdragon 8 Gen 3 di Galaxy S24 Ultra ini lebih kencang dibandingin Snapdragon 8 Gen 3 yang biasa gitu. Mungkin paling nggak di skenario tertentu ya, kayak misalnya gaming gitu mungkin. Begitu. Sama NPU-nya juga naik drastis kan? Ya, Hexagon ya. Buat AI. Untuk AI. NPU-nya naik. Jadi emang apa namanya sengaja dibikin kerjasama antara Qualcomm dengan Samsung untuk HP ini. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Oke. Kalau RAM sama storage sama nggak? RAM masih sama sih, 12 GB. Sama ini kalau sering rekam video apa segala macam bisa sampai 1 terabyte. Anjir. Udah ngalahin hard disk gue di rumah sih itu, kayak gue bingung nih buat apaan aja. Buat game paling ya. Tapi bisa. Tapi sekarang kan karena sekarang ngambil video juga 4K. Nah, itu tuh. Tapi itu yang penting tuh. Yang menarik sekarang si S24 Ultra ini banyak mode baru, kayak misalkan di video itu ada 4K 120 fps buat slow motion. Jadi gampang banget bikinnya. Terus ada juga yang AI-nya Galaxy AI, dia punya fitur instant slow mo. Nah, itu mempermudah hidup banget sih kalau mau bikin itu keren sih, keren. Apa namanya, jadi lo ngerekam video biasa nih, terus lo di galeri ya, di galerinya lo tekan apa namanya long press gitu, edit. Oh, kalau yang instant slow mo, iya langsung. Terus nanti bisa ini jadi video biasa lo jadi slow motion men. Gimana coba caranya?
Nggak tahu gimana. Pakai AI. Bro. Nah, ini salah satu penerapan AI-nya lagi. Iya. Jadi AI-nya ini dipakai buat frame generation istilahnya. Jadi misalnya lu ngerekam video 30 FPS nih. Iya. 30 FPS. Kalau misalnya lu pelanin patah-patah dong. Iya, betul, ya kan? betul. Karena jumlah frame-nya dari awal tuh sedikit gitu kan. Nah, Galaxy AI ini dia nyelipin frame baru, Bro. Di antara frame-frame yang udah ada sebelumnya. Tahu belum kebayang nih gua. Nah, jadi kayak Lo ngerekam Mm-mm. 30 fps. Mm-mm. Rekam biasa nih, karena kan standar paling bawah kan 30 fps Ya, kan. 30. Oke. Jadi Yang lu pelan nggak perlu lah. setting 60 fps yang bisa biar smooth diedit di itu. Jadi lu videoin apa aja di standar pun bisa langsung. Oke, terus maksudnya nyelipin frame itu gimana? Nih, misalnya gerakan tangan gue nih ya. Iya. Kalau 30 fps tuh mungkin frame 1 tangan gue begini, frame 2 tangan gue udah di sini. Iya. Oke. Jauh kan? Iya. Jadi kalau kita pelanin 30 fps itu jadi patah-patah tuh. Oh iya. Nah, fungsinya AI di sini adalah mengisi kekosongan itu. Jadi dari tangan gue posisi di sini, kemudian frame berikutnya itu di sini, dia bikin frame baru yang letaknya tangan gue di sini. Gitu. Jadi di antara dua frame ini nih, tambahin lagi frame sama dia. Iya, betul. Gitu. Tapi yang perlu diingat ini bukan frame asli ya. Jadi frame yang dibuat dengan mempelajari konteks videonya itu. Jadi dibikin kayak tangan nih kan, terus nanti dibikin frame barunya itu mengandung apa sih namanya? Mengundang. Wah, jauh banget bro. Memuat, Iya. apa sih bahasa susah banget. Mereplikasi tangan. Wah bener mas. Kalau jadi editor saya ngirit. Berarti sebenarnya kayak Jadi yang fitur di edit foto itu ya, dia bisa mengisi kekosongan dengan atau beda? Beda ini sih, beda penerapannya ya. Kalau generative AI di foto editing itu kan dia mengisi kekosongan gambar dari objek yang dipindahin gitu kan. Gitu. Kalau ini dia mereplikasi apa tadi istilahnya? Mereplikasi frame. Jadi dia menyelipkan frame artifisial yang bentuknya mirip dengan frame aslinya gitu di antara in between frame itu gitu. Jadi gerakan itu bisa halus lah yang udah ada patah-patah gitu. Karena biasanya Gitu. kan kalau misalnya sebelum ada instant slow-mo ini, gue kalau misalnya mau ambil Slow-mo ada menunya kan? Gue harus pindahin dulu nih, Nah, kayak gue ke 60 fps. harus lu pindahin gitu loh. Oh, biar Harus intensional gitu. si frame itu lebih banyak Iya. ke 60 fps. Harus pas sengaja awalnya. pindahin, harus Iya, sengaja dipindahin gitu. harus gue atur. Uh-uh. Dan yang menarik karena ada instant slow-mo, gue bisa bikin slow motion langsung dari HP gitu. Jadi gue biasanya kan kalau mau bikin slow-mo ya harus gue pindahin dulu ke CapCut gitu. Jadi harus gue slow-mo dari 60 fps itu di slow-mo mungkin setengahnya atau berapa. Nah kalau sekarang S24 ini karena punya instant slow-mo, gue bisa ambil tetap video kayak biasa 4K 30 fps dan langsung gue buka galeri, gue tekan frame yang mau gue slow-mo, langsung jadi slow motion, video slow motion. Jadi sangat mudah sih sekarang kalau misalkan lu mau bikin video sinematik, mau nge-slow motion something, anything. Biar menghemat ini storage lo. Iya sih. Kalau kan misal lo beli yang 256 gitu kan, masa lo ngerekam 4K 120 terus-terusan cepet penuh dong, ya kan. Meskipun ya menarik juga sih. Ya. Kalau slow-mo ini sebenarnya seingat gue ya, gue dulu pakai Galaxy S9. Itu kan udah ada tuh slow-mo juga. Bedanya sama yang sekarang apaan? Kalau dulu kan mode. Jadi apa namanya? Dulu tuh bisa sampai berapa ratus FPS gitu kan. Ya. Betul. Nah, itu dulu itu ada mode khususnya sendiri dan ya udah lo ngerekam itu aja gitu. Iya, dan jadinya slow motion aja dan gitu. Jadinya slow motion aja. Itu. Lo nggak bisa ngubah itu jadi video apa speed namanya? Biasa, yang speed biasa normal gitu. Ya bisa sih lo cepetin cuma nggak inilah, dan kualitasnya juga turun apa segala macam karena harus butuh shutter speed. Nah ini satu lagi, shutter speed harus tinggi banget kan. Kayak misalnya lu ya karena sorry gimana? Karena frame-nya lu frame rate lu 1000 fps ya, shutter speed lu minimal harus 1/1000 juga. Gitu. Karena shutter speed itu akan ngikutin. Nah, efeknya shutter speed lu tinggi, gambar lu gelap. Kan gitu. Aperture-nya masih gede. Enggak, lo kalau aperture-nya kan kalau HP kan fix ya. Aperture kalau dia f1.8, f1.7 ya segitu aja kan. Ya kecuali ada di beberapa HP Samsung bisa variabel sih. Gitu. Nah, kalau di sini itu bukan mode khusus yang lu harus ngambil terus ya udah jadinya itu aja gitu, enggak. Ini lu video biasa, lu bisa lu jadiin jadi slow mo. Lu sulap jadi slow mo. Iya.
Ngasih kan? Lo nggak usah yang sengaja sengaja ngerekam slow-mo gitu kan. Iya. Habis sehari 1 tera habis mau nyimpen 4K 120 ya kan. Kreator konten ya. Iya. Kreator konten banget. Mantap. Oke. Menarik sih itu. Penerapan AI-nya berarti di situ ya. Oh, yang Salah satunya. aplikasinya. Iya. Kalau untuk kamera ya. Lucu kan? Nah, lu kebayang nggak AI penting buat lo apa enggak nih sekarang? Lumayan. Udah mulai kebayang kan? Mulai Jadi kebayang. banyak banget bro. Apa kemungkinan skenario baru yang dibuka oleh AI ini tuh banyak banget. Mungkin sekarang kita masih belum kebayang ya, tapi ke depan tuh pasti bakal jauh lebih banyak lagi. Gitu. Ya soalnya gua lihat berita-berita kan kayak AI kan tuh kayak potensi bahayanya segala macam. Semua teknologi begitu bro. Teknologi itu apa aja? Jadi filsafat. Pada dasarnya semua adalah pedang bermata dua bro. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya masing-masing. Ya, tergantung ya kayak pisau dapur kan. Kalau lo niatnya baik kalau buat masak makanan lah apa segala macam. Tapi ya bendanya ya itu aja tergantung niatan lo mau pakai buat apaan. Lo mau pakai buat apaan emang? Buat masak. Pisaunya. Iya. Masa konten. Tapi bisa juga loh kayak apa sih di ini apa Circle to Search di Galaxy S24 juga. Itu bisa loh. lagi? Jadi ngomongin Itu soal banyak, makanan kan. Feature keberapa nih ya Galaxy Ini AI? yang keberapa tuh? Jadi kan pertama udah coba kita urutin ya. Ini gua belum sama sekali belum pegang si S24 nih Ini soalnya. pegang dulu. Pegang. Pertama tadi apa yang kita bahas generative edit. Generative satu. edit. Yang kedua tadi instant slow-mo. Insya Allah, oke. Yang ketiga Telepon opa. Yang live translate. translate. Yang telepon bisa langsung ditranslate baru 4 ya. Ini sekarang kelima nih circle to search. Itu AI juga. Itu AI juga. Jadi Samsung membawa pengalaman mencari yang baru di HP, di layar HP. Circle to search. Seperti namanya Bulletin. circle to search. Lingkarin. Jadi kita bisa Cari di layar. ngelingkarin apapun yang ada di layar buat cari. Caranya gampang, tinggal tekan home sampai keluar kayak efek Twing gitu ya. sparkling gitu kan. Sampai lu tinggal ngelingkarin aja apa yang ada di gambar. Oh. Nah, ntar dia langsung ngedirect ke Google Search apa hasil pencariannya. Tapi kan kalau ini kan pencarian berbasis gambar ya. Bukannya udah ada ya? Google Lens. Google maksudnya. Lens, ya kan? Ya ini lebih canggih lagi. Jadi lo nggak usah pakai kameranya bahkan. Apapun yang nongol di layar, ya misalnya lagi scrolling kayak tadi makanan kan IG, ada sesuatu yang lagi nge-hype atau apalah gitu, terus lo pengen bikin tapi lo nggak tahu namanya apa gitu kan. Betul. Lo lingkarin aja bro, lingkarin, udah. Dan lu langsung nggak perlu dicari. screenshot kan berarti? Nah nggak perlu. Nggak perlu screenshot. Oh iya, Dan biasanya perlu lu screenshot sih, ya, masukin ke benar-benar. Google Lens Nah. dulu. Jadi lo tinggal pakai si Bulletin. circle to search. Iya. Gue kemarin coba kan waktu di Coldplay, gue coba ngepoin sepatu orang-orang di sana. Pakai apa aja sih orang-orang Lo sempet tuh aja kalau yang iya lucu banget. Gue kepoin aja. Lu mau tretin dulu berarti. Sepatu. Enggak dipotret. Jadi gue tinggal Maksudnya? pakai kamera. Heeh. Nggak usah Nah bisa dipotret. juga pakai kamera langsung bisa. Nggak usah dipotret. Jadi gue pakai kamera capture langsung. aja gitu loh. Nih gue gitu terus gue Bulletin? circle, iya. Ternyata pada pakainya unik-unik sih. Ada pakai Salomon. Apaan lagi tuh gue? Bukan sneakerhead maaf. Ntar lu videonya aja ya di Teknopolis. Sekarang promosi. Gue pakainya Wakai doang sih. Aduh. Gak ada yang pakai Wakai ke sana. Justru lo jadi unik ntar. Ntar gue diliatin dong. Wakai. Iya. Tapi itu bener loh. Sampai apa namanya gue pas nyoba itu juga sampai harganya bahkan kelihatan Iya, kan. dan Kalau belinya kita di mau, mana juga bisa. belinya di mana? Iya. Gitu. Jadi langsung di Google search itu. Barang yang tadi lo lingkarin itu langsung di-identify sama dia, langsung dikenalin apaan nih. Terus langsung di search. Hasilnya sama. Berguna sih. Gitu. Kalau misalnya kita mau browsing yang nggak kita tahu namanya gitu ya. Iya. Kayak misalkan kemarin gue juga nginep di salah satu hotel di Singapura. Terus depannya tuh langsung kayak ada pusat belanja gitu. Terus gue lingkarin, gue circle to search kan. Namanya Sim Lim Square. Terus gue lingkarin nih, keluar Singapura. kan. Ya. Circle to search-nya hasilnya ternyata ada makanan viral, salted egg gitu. Oh dari sana. Langsung lah kita ke sana. Gue ngeliat itu, aduh search. Gitu caranya. Viral bisa gitu juga kan salah satu untuk traveling cari tempat-tempat viral. Bisa buat terjemahin nggak sih? Circle to search bisa juga. Misalnya kita di Korea nih nggak ngerti nih apaan nih. Iya. Set lingkarin Bisa. Gokil. AI. AI bro. Udah AI ya, itu. sekarang AI. Circle to Gitu. search menarik sih itu.
Lu bisa juga cari, misalkan lu lagi buka Instagram, lagi buka YouTube Shorts, TikTok, apapun lah pokoknya yang muncul di layar. Yang nongol di layar lu deh pokoknya. Bisa langsung circle. Langsung to search. dilingkarin. Dan lu nggak perlu screenshot yang Iya, bikin itu nyampah tuh, di itu, galeri benar-benar. lu. Biasanya kan gitu kan. Banyak yang nggak Biasanya jelas lu, gitu. Upload Iya. baru kecari tuh Iya, kan. Ini betul. berarti langsung. Dan itu nggak kesimpan ya si gambarnya yang kita lingkarin itu. Enggak. Dan yang menarik ya karena misalkan kemarin gue coba sih, penasaran aja kan. Gue coba nge-circle to search orang gitu. Muka orang. Hah? Muka orang? Parah. Tapi kata hasil layannya dibatasi, berarti kan mereka nggak pakai, istilahnya nggak mempelajari data orang kan buat mengenali itu kan. Iya, Itu iya. menarik sih. Karena dia nggak pakai. Keren. Nggak bisa buat muka gua, berarti lo cari nama gua siapa. Siapa juga yang mau nyari ya gitu kan. Kepo orang kan. Siapa Namanya juga? siapa nih? Lingkarin. Sembarangan banget kan. Bagus lah. Masih ada privasinya gitu. Iya, privacy-nya oke. Jadi wajar lah ya kalau misalkan dijuluki Galaxy AI gitu. Iya. Dan masih ada lagi Masih ada. fitur Galaxy AI-nya. Kayak misalnya interpreter, Bedanya sama transcript, transcript? live transcript. Translate? Tadi apa? Yang telepon itu live translate. Ada juga yang kedua, yang keenam ya berarti sekarang ya, live transcript. Jadi Oke. live transcript itu memungkinkan kita buat nerjemah, bahasanya apa ya? Ngetranskrip Membuat suara, transkrip dari iya. rekaman suara. Ya, Bener nggak? transkrip verbatim, kata verbatim. per kata gitu loh. Oke. Dari rekaman suara yang voice recorder itu. Misalnya kita ngerekam. Kita ngerekam nih, Hmm. udah selesai, Terus? nah kita bisa transkrip itu jadi bentuk tulisan teks. Tulisan. Iya. Otak wartawannya langsung jalan pasti. Iya, wah itu berguna banget gak sih buat kita wartawan? Narsum. Langsung Gak usah jadi. TikTok lagi gak sih? Iya, biasanya kan mesti ngetik nih. Pegel jempol Iya. lu ntar. Ya itu live transcript di voice recorder. Itu juga bisa ngerangkum, bisa terjemahin. Misalkan kan lu udah dapat teks transkripnya nih, bisa lu terjemahin. Misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa apa Korea gitu misalnya. Atau dari Korea ke Inggris. Kalau yang bikin verbatim itu ini nggak apa? Ada titik komanya nggak? Titik komanya ada. Dia bahkan bisa ngedetect speaker 1, speaker 2 gitu yang gue coba kemarin ya. Beda-beda orang tahu gitu dia ya? Iya, tahu dia. Dia kasih label speaker 1, speaker 2 gitu. Soalnya kan ada aplikasi lain juga ya yang bisa bikin verbatim gitu, tapi ya udah cuma tulisan doang gitu. Titik komanya itu nggak jelas gitu loh kita. Oke, tapi ada satu yang harus dituin ya, rekamannya harus jelas ya. Supaya hasil transkripnya bagus, ya rekamannya juga harus jernih gitu. Si narsumnya atau orang speakernya ngomong apa, supaya hasil transkripnya lebih jelas. Itu di Samsung Note. Jadi, catatan itu yang catatan. Ini sama kayak aplikasi Samsung Notes yang biasa di ini kan, device Samsung tuh biasanya ada Samsung Betul. Notes. Ya, itu tapi yang sekarang ini ada di S24 series itu ada namanya Note Assist. Jadi si AI-nya bisa ngerapihin note lu. Entah itu dikasih numbering, dikasih bullets. Jadi makin rapih kan. Terus bisa ada beberapa format, entah itu catatan notulen, catatan meeting, atau ya cuman catatan biasa gitu doang. Kalau kita ngetik cepet gimana? Buat bisa. Buat kayak misalnya kita biasa ngetik cepet gitu kan berantakan tuh pasti tuh. Iya. Nah pokoknya hancur lebur lah gitu. Bisa di ini sama dia. Bisa Harusnya dibikin bisa sih. numbering gitu. Harusnya bisa jadi bullets gitu, poin-poin. Oh. Dan mereka juga bisa ngerangkum dari apa yang kita tulis di notes itu sama dia di summarize. Inti-intinya gitu ya, jadi ini. Di summarize. Menarik sih gitu juga. AI. AI bro. AI bro. Oke. Terus di ini juga ada. Tadi udah 7 ya, ke-8 chat assist. Banyak chat assist tuh buat di mesti dibikin daftarnya tuh. Iya. Chat assist tapi itu berarti ini instant messenger atau gimana? Iya, instant messenger masuk sama Google Message yang RCS. Itu bisa asal kita pakai Samsung keyboard. Terus chat assist ini berarti bukan di aplikasinya, di keyboard. Bukan di aplikasinya, di keyboard. Samsung keyboard. Gue belum tahu chat assist itu emang yang kayak gimana Chat maksudnya? assist Apakah tuh- dia ngebenerin typo kita? Jadi kita misalkan pakai Sering ya, Samsung sering. keyboard ya. Kita pakai Samsung keyboard. Nah,
kita bisa chat assist tuh banyak pilihannya. Misalnya nih, nanti kalian bakal lihat logonya Galaxy AI yang bintang-bintang. Itu ada pilihannya chat translation, writing style, sama spelling and grammar. Writing style. Coba lihat. Nih. Gue belum lihat waktu itu. Kalau yang chat translation sesuai namanya ya. Jadi chat dari teman kita yang asing bisa kita terjemahin ke bahasa kita. Nih, kayak gue ngechat ke orang Korea, bawahnya langsung ada Hangul-nya kan. Hangul tuh apa? Hangul bahasa Korea yang tulisan Korea itu Hangul. Namanya Hangul ya. Iya. Ya kan nih bisa lihat kan langsung ada terjemahannya di bawahnya. Oke. Gue ngetik pakai Inggris diterjemahin ke Korea. Kelihatan nggak? Nanti di itu aja ya, di screenshot aja ya. Nah terus science chat translation ada writing style. Writing style itu lucu nih, ini menarik sih. Itu jadi gaya bahasanya beda apa gimana? Betul. Jadi misalkan jadi gimana? Gue tulis hi guys. Oke. Writing style. Jadi dia ngasih suggestion cara penulisan yang profesional. Jadi hi colleagues. Dari hi guys, atau juga ada yang casual. Hey guys sama atau sosial. Kalau yang sosial dia ngasih hashtag dan emoji gitu supaya lebih sosial banget kan. Maksudnya untuk media sosial gitu. Hi guys, hashtag social media update anjay. Berarti gue bisa pakai bahasa ini dong. Kalau misalnya gue ngomong sama orang penting, gue bisa pakai bahasa sehari-hari terus nanti diterjemahin jadi formal sama dia gitu ya. Betul, ada pilihannya. Kan kita pasti ini kan kalau misalnya nerjemahin ke bahasa asing tuh bentuk formalnya gimana pasti iya. Suka bingung gitu kan. Iya, ada bentuk polite-nya juga, hello everyone. Bukan guys. Coba buat bahasa Indonesia bisa nggak? Nah, sayangnya untuk Galaxy AI sekarang bahasa Indonesia belum support. Kan seperti yang tadi udah kita bilang. Mungkin yang itu nanti semua Galaxy AI masih diajarin ya, masih belajar. Mungkin nanti kuartal 2 lulus. 2 kali. Lulus katanya sih kuartal 2 2024 lulus. Habis semesteran. Coba kita ketik I'm sorry bakal di suggestionnya jadi apa nih? Tapi ini harus di Samsung keyboard ya supaya Oke. Kalau bisa di Samsung keyboard berarti bisa di semua aplikasi dong, asal kita pakai ini. Samsung keyboard. Tapi menurut Samsung ini Galaxy AI ini bakal dibawa sih ke flagship yang sebelumnya. Tapi belum ada daftarnya nih apa aja. Termasuk ini juga. Harusnya sih dapat ya dia ya. Kalau misalnya belum tahu kapan. Dipakai di WhatsApp bisa kan? WhatsApp bisa. Nih kalau gue ngetik I'm sorry di sini dia writing style-nya nge-suggest kalau profesional my apologies. Terus sama ada satu lagi fitur Galaxy AI yang menurut gue ngebantu kalau misalkan kita traveling atau keluar negeri. Itu interpreter. Jadi ya sesuai namanya ya, nge-interpret. Jadi kita ngobrol sama orang asing, itu bisa langsung live. Tanda. Gue agak confused sama yang live. Iya benar, sama-sama. Kalau yang live translation itu di telepon. Live translate. Translate itu di telepon. Itu via telepon. Kalau yang ini? Interpreter itu kita ngobrol langsung gitu loh. Ada pada nih. Terbuka gitu ya. Jadi jadi semua yang translate itu kan on device. Jadi nggak perlu internet. Nah si interpreter ini ada di quick settingnya gitu loh. Jadi kita bisa langsung klik dari quick setting. Nah ini bakal langsung kelihatan 2 jendela gitu, yang satu bahasa kita, yang satu bahasa orang yang kita ajak ngomong. 이번 행사에 와주셔서 정말 감사해요. 많은 걸 보고 많은 걸 즐기고 가셨으면 좋겠습니다. Thank you so much for coming to this event. I hope you see a lot and enjoy a lot. Tampilannya kayak Google Translate. Kayak Google Translate, cuman ini on device, jadi nggak perlu internet. Nah itu tuh, nggak perlu internet. Nggak perlu internet. Nih gue matiin ya internet gue ya. Misalkan gue ngomong English ke Korea ya, gue ngomong sama Korea misalnya ya. Coba gimana opa? Coba ya. Coba nih. Amsyong. Hello, good morning. How are you today? 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 오늘은 어떠세요? Ada bunyinya juga langsung. Iya, ada teksnya. Pertama teks dulu. Langsung dia kesuarain yang
kita bahasa yang itu kan. Nanti orang Koreanya bisa langsung ngomong aja di situ gitu. dalam bahasa dia, ditranslate, diinterpret ke bahasa Inggris. Biar gue ngerti. Okay. Oh. Dan ini ke depan gitu ya. Iya, dan ini enggak ada internet. Enggak segitu juga sih kayaknya. Biasa aja gitu aja. Enggak usah sedekat itu juga. Dan ini enggak pakai internet. Itu sih itu. Ini ngebantu banget sih. Ini handy banget sih, maksud gua kalau kita berada di situasi di mana kita butuh interpreter tuh kan sering kali ada sinyal kan. Terus apalagi kalau lagi di luar negeri lupa beli paket roaming lah atau gimana ya kan. Aduh, gimana nih? Ini bakal ngebantu sih buat. Berarti dia processing itu dilakukan lokal on MRT Starbucks Diet Maddox Boo Broadcasting. Apaan tuh? Sorry. Siap. Ya gitu. Menarik sih itu. Tapi ini juga sih ada beberapa feature yang AI tadi perlu koneksi internet kayak Circle to Search ya, gimana caranya mau nge-search kalau nggak ada internetnya gitu kan. Sama generatif edit itu juga perlu koneksi internet. Oh, itu perlu internet. Iya. Yang translate itu on device. Kecuali yang tadi itu yang bahasa-bahasa apa segala macam itu semuanya di on device gitu. Jadi lo nggak butuh koneksi sama sekali. Nih, jadi ada opsi proses data only on device. Nah, itu yang untuk edit khusus di lokalnya aja gitu. Online processing of data provides the best result as required for effort. Jadi kalau misalkan aktifin only on device, yang ke cloud-nya harusnya gak bisa sih. Kayak yang tadi generative edit itu kalau misalnya lo pakai sambil enable option untuk local only itu nanti dia akan munculin notifikasi gitu. Nggak bisa nih, lo mesti enable ini dulu terus nanti baru bisa jalan lagi. Tapi overall sih ya menarik sih sebenarnya Galaxy AI ini. Gue lihat ya. Gue awalnya nggak ngerti ya penerapannya tuh kayak gimana. AI kan kayak ya gue paling pakai ChatGPT gitu loh. Kan ya kalau persentuhan kita dengan generative AI mungkin banyak kan itu ya ya image generation lah ChatGPT. Tapi ternyata skenario penggunaannya itu bisa dan ini baru awal loh. Maksud gue ini kan baru pertama kali diterapin di HP Samsung ya. Baru awal banget. Bayangin nanti ke depannya bakal kayak gimana. Ya enggak? Bisa aja di wearable device gitu kan. Ya, macam-macam. Iya. Ini ada terakhir. Masih ada. Fitur Galaxy AI. Ada berapa sih? Iya, ampun. Yang terakhir ada Browse Assist. Itu Browse Assist. Bro. Yeah, you and me, bro. My bro. Bro Assist. Jadi ada Browse Assist di Samsung Internet Browser. Jadi fungsinya buat nge-summarize teks yang kita baca di web sama nge-translate. Jadi lu nggak perlu nge-copy itu ke Google Translate. Jadi langsung pakai Browse Assist. Bro Assist. Itu memudahkan sih. Tapi harus pakai Samsung browser ya. Nggak bisa di Google. Ya tetap lebih praktis sih menurut gue karena bisa lu terjemahin langsung tanpa lu pindah aplikasi gitu kan. Oh iya, jangan lupa follow TikTok Kompas Tekno, TikTok, Instagram, YouTube, semuanya deh pokoknya. TikToknya apa namanya? TikToknya Kompas Tekno. Kalau Instagram Tekno Kompas. Oh ya, WhatsApp channel, kita juga punya WhatsApp channel ya. Search aja Kompas Tekno. YouTube-nya juga dong. Ya tapi overall gini loh. Menurut lu sebagai penikmat konser nih ya, Galuh nih. Ini layak untuk menggantikan untuk tetap mendapatkan label sebagai HP konser. Layak sih. Layak. Karena kameranya meningkat dari S23 Ultra. Lebih gue ngerasanya kalau ngezoom lebih smooth. Oke. Jadi cari fokusnya dia udah enggak selama. Apa ya? Bukan selama. Jadi kalau S23 Ultra kalau ngezoom kayak ada tak gitu ya gitu kayak patahnya gitu lah untuk cari fokusnya. Nah, kalau di sini udah smooth. Oke. Terus kalau misalkan ngezoom dari kamera utama 200 megapiksel ke telefoto 3x 5x itu udah cahayanya terang. Terus kualitasnya pun karena sekarang nggak ada telefoto 10x juga masih oke gitu ya. Tadinya gue skeptis sih, kenapa 10x-nya dihilangin, gue tadinya gitu sih.
kayak sayang banget gitu. Tapi ternyata setelah kemarin bawa ke Coldplay nggak ada sesuatu yang lebih turun atau gimana, malah gue ngerasa wah anjir terang banget ya dibanding S23. Ditambah dengan Instagram tadi ya. Iya benar, posting di Instagram juga udah jernih, udah HD. Tadi zoomnya itu kan smooth, itu karena lensa yang 50 megapiksel tadi apa gimana? Enggak, karena mungkin ada hubungannya juga ya. Cuma kalau menurut gue sih itu lebih karena jarak optical zoomnya itu nggak terlalu jauh antara 3 kali sama kalau di yang sebelumnya kan 3 kali ke 10 kali itu jauh kan. Gitu. Jadi transisinya itu kurang mulus gitu. Sementara kalau yang sekarang ini dari 3 kali lo ke 5 kali dulu, 5 kali itu setelah itu baru ke 10 kali. Jadi transisinya itu bisa lebih smooth gitu. Gitu. Tapi gue kalau gak lu khawatir, gue justru merasa senang sih. Kenapa? Dengan keputusan, bahkan sebelum gue menggunakan Galaxy S24 ini secara langsung, gue merasa senang dengan keputusan Samsung mengganti telefoto 10 kalinya dengan yang 5 kali. Soalnya gue gak punya S23 sih. Cuma salah satu hal yang gue sayangkan dari sebenarnya kan yang telefoto 10 kali itu udah dari yang sebelum-sebelumnya ya S21 ya. S21 tuh udah ada gitu kan. Cuma gue kurang suka sama telefoto 10 kalinya. Gue bukan konser goer gitu, pengguna biasa aja gitu. Dan kalau menurut gue 10 kali itu panjangan bro, jauh. Kayak misalnya nih gue motor lo nih, ya kan 3 kali dapet segini gitu kan, medium shot gitu. 10 kali dapat hidung lo doang. Kedeketan gitu, terlalu dekat. Iya, terlalu dekat. Sementara 5 kali itu best kalau menurut gue. Gitu. Dia tuh lebih jauh dari 3 kali, tapi nggak terlalu jauh. Iya betul. Itu kalau buat penggunaan sehari-hari sih menurut gue itu ini ya, kalau dari tingkat zoomnya aja nih itu udah lebih useful sih kalau menurut gue. Itu kayak jarak normal yang banyak digunakan oleh pengguna awam gitu ya. Konser pun tetap kepake, kalau nggak konser pun tetap kepake. Bisa tetap kepake karena kalaupun lo butuh zoom 10 kali hasilnya bisa sama bagusnya. Lebih terang bahkan. Ya, dengan cropping tadi tapi lensanya itu aperture-nya dari awal udah lebih gede jadi lebih terang. Gitu. Dan sekarang Samsung nge-enable kameranya tuh bukan cuma di foto tapi di portrait juga, di portrait. Jadi kalau di gitu, di portrait mode. Jadi misalkan di sini kan ada 135x ya. Di sini ada 1310. Nah, kalau di portrait itu ini apa ya? Sorry. Ini S23. Ini S23. Oh iya. Bingung juga sama. Saya juga sampai sekarang masih bingung yang mana. Warnanya aja guys, ini putih, ini titanium. Oke, ingat. Titanium ya, pokoknya semua warna ini titanium. Iya. Jadi dia nge-enable 5x di portrait juga. Jadi banyak pilihan zoom juga di portrait. Kalau di sini kan sampai 3x doang. Terus kamera 200 megapikselnya juga dibawa ke ini aspek rasio yang lain. Tadi kan cuma bisa 3:4 kan, 200 megapiksel. Sekarang bisa di semuanya. Oh ya? Di 916 bisa. Oh. Di 1:1 bisa. Tapi tetap 200. Tetap yang resolusi yang fullnya itu. Menarik sih itu. Tadi kan cuma bisa 3:4 kan. Oh iya, ini kalau lo mau ngerekam video 8K kali. Iya. Oh iya 8K. Nah, itu bisa di kamera utama dan kamera telefoto yang 5 kalinya tadi. Itu bisa ngerekam juga. 8K juga itu. 8K juga. Biasanya kan cuma di kamera utama doang loh. Makanya. Ya kan? Kalau ini yang telefoto juga bisa. Dia banyak nge-enable itu ya dia. Oh iya benar. Habisin storage apa ya? Ya, tapi ada beberapa skenario yang ini loh bisa handy, kayak misalnya lo mau ngezoom jauh gitu pakai video. Nah, lo merekam pakai resolusi tinggi aja kayak 4K, 8K. Nah, nanti pas editing di zoom ya benar-benar. Nah, outputnya 1080 misalnya kan. Hasilnya tuh bagus. Lu pernah ngerekam pakai 8K enggak di S24 ini? Rekam. Panas enggak? Enggak sih. Dan ya gue ngerekamnya kan enggak selama itu ya. Jadi kayak nge-storyin something gue lagi jalan gitu. Untuk penggunaan wajar enggak ini lah enggak. Penggunaan wajar enggak. Kalau yang tidak wajar tuh gimana di padang pasir gitu. Lu ada penggunaan tidak wajar gitu. Merekam pertandingan bola gitu. Oh, match. Buset. Lanjutin powerbank. 90 menit termasuk injury time kan. Dan stabil.
Biasanya kalau udah makin tinggi kan langsung makin bergoyang kan. Ini ya dengan tangan goyang seadanya masih oke. Tapi lebih ringan itu si S24. Gue ngerasanya ini ringan sih, lebih ringan. Kok gue ngerasa sama aja sih kayaknya. Lu gak ngerasain ini? Enggak, sumpah. Lu mau coba Apa tangan gue ini? Coba. Coba tanya. Second opinion. Blind test. Kiri lebih ringan sih. Iya, Masa sih? iya. Lebih enteng. Berasa. Tangan gue nggak sesensitif itu kayaknya. Berasa banget. Oh ini S23 ya? Yang enteng. Di sini apa karena sugesti apa gimana? Tapi pas gue pegang, lebih enteng ya. Iya sih. Lebih enteng dan dia lebih Frame-nya sama gak sih? dimensinya lebih pendek sedikit yang S24. Oh, oke. Lebih ini ya. Iya. Pengaruh apa ya bahan bodinya? Mungkin ya titaniumnya. Kalau titanium ya. bedanya itu ya pasti sih. Karena ini udah dari titanium kan frame-nya ya. Kalau ini masih armor aluminium yang dulu. Warnanya juga terus terang gue lebih suka ini sih. Lebih gimana low profile tapi masih classy gitu. Iya. Tapi bener berasa kok kalau gua ngebandingin ya, berasa. Ada bedanya gitu. Ini lebih yang 24 ini lebih ringan. Nanti di luar kita timbang pakai. Iya. Bisa. Boleh. Bisa. Boleh. Sama peningkatan lain mungkin dari ini ya, dari apa namanya layar. Layarnya dia udah dilapisin sama Gorilla Armor. Armor itu baru. Bedanya sama yang Dan lebih kuat dibanding Victus 2. Iya. Yang S23 Victus 2. Victus. Ah. Nah, kalau itu udah Ini Gorilla baru, kaca pelindungnya namanya Armor. Iya. Katanya lebih tahan. Sama ini yang menarik, ada yang menarik layarnya. Reflectionnya karena dia pakai armor. Nah, itu tuh. Berkurang 75%. Pantulan ininya. Ini halus ya, ya. Coba lihat. Reflection ini. Iya, coba. Oh iya. Benar. Oh iya. Lihat. Iya. Nggak bisa ngaca kan di sini. Iya. Jadi kayak semakin orang kalau ngintip semakin susah juga. Nah, itu menarik sih. Pasti itu coba gini lu. Bisa berguna banget kalau misalnya lu di kondisi outdoor sih. Karena kan pasti banyak pantulan tuh. Kalau misalnya kalau di indoor kayak gini mungkin nggak terlalu banyak, tapi begitu lo bawa keluar kan ada pohon lah, ada apa lah, semuanya. Betul. Gitu. Dan layarnya ini juga tingkat brightness sekarang jauh lebih. Ya? Oh iya ya, gue baru nyadar. Ya kan, keras. Iya. Kerasa banget kan. Gak bisa ngaca. Gue nggak bisa ngaca, men. Di sini gelap banget. Iya. Karena kayak kaca film 80% ini gelap sekali. 75% turun. Refleksinya. Iya, refleksinya. Berasa banget. Kalau ke kamera kelihatan nggak? Coba aja. Nanti kita rekam B-roll nih. Iya. Mukanya Yuda ntar kelihatan nggak? Tapi asli sih, baru nyadar gue. Iya. Iya ya. Kalau dibandingin side by side ini kelihatan banget loh. Iya. Menarik kan? Kalau di outdoor memang gitu tuh biasanya. Itu kendalanya kan segala macam. Brightness-nya juga udah ditingkatin. Sekarang brightness-nya jadi 2600 nits maksimal. S23 itu jauh loh. 1700 sekian. Dan itu bukan cuma S23 Ultra aja. S24 Ultra. Yang apa namanya S24 Plus dan Plus, yang ya, base yang semuanya. biasa itu juga udah 2600 nits. Iya, sama. Begitu, sama semua. Mantap. Jadi itu kalau mau di bawah terik matahari siang bolong siapa juga yang mau. Itu pas kita keluar itu langsung naik ke 2600 gitu. Peak-nya. Menarik kan? Menarik. Gimana udah AI, Iya. terus Gorilla Armor, tapi jadi nggak bisa ngaca lagi sih. Ya nggak apa-apa. Lain kamera lah. Pakai kamera, masih ada kamera kan? Iya, masih ada kamera. Kameranya udah bagus. Iya, concern gue adalah ya yang AI-nya itu tadi lah. Apakah ini cuma gimmick aja gitu kan? Galaxy AI itu kan kayaknya brandingnya sekarang tuh edge-nya juga kan Galaxy AI lah segala macam. Gue juga pada awalnya cenderung skeptis sih, maksudnya apa ya? Karena AI yang gue tahu tuh kan ya persentuhan gue juga terbatas dengan AI gitu, jadi ya yang dalam bayangan gue tuh apa sih paling cuma gini gitu dong. Tapi ternyata banyak banget, ada berapa tadi sampai video apa namanya? Sampai video slow motion sekalipun pakai AI juga. Gue nggak kebayang sih. Yang apa namanya generative frame itu nggak kebayang sih gue. Tapi ternyata bisa diterapin, itu lucu banget sih. Ya karena kita udah dijelasin apa skenario penggunaannya gitu loh, baru kita paham. Oh ini tuh
gitu. Bisa fungsinya untuk ini. Jadi AI itu nggak sebatas cuma ya generatif AI. Betul. Oke, siap. Udah dilihatin dari. Udah dilihatin siap Bang. Ngobrolnya ngalor gitu. Iya. Satu setengah aja hampir. Oke, menurut Oik intinya AI Ya. Galaxy AI bukan gimmick. Gimmick apa bukan? Menurut saya bukan. Kenapa? Karena ya itu tadi, berguna nggak buat lo? Ya, buat gue berguna sih. Ya. Itu sama juga kayak gue. Karena mungkin kalau rasa skeptisisme itu gue skeptisisme apa sih? Rasa skeptisisme ada nggak sih skeptisisme? Nggak tahu ya. Rasa skeptis gue itu mungkin karena gue nggak tahu gitu kan. Gue nggak tahu nih apa sih. Dan karena gue nggak tahu, gue juga nggak ngerti gunanya buat gue apa gitu. Setelah dijelasin gini, oh ternyata beneran gitu. Ini bukan cuma yang apa namanya lo ngasal nambahin feature terus bisa dipakai keren-kerenan apa, enggak gitu sih. Ini meskipun ini masih bisa dibilang masih apa ya, masih awal gitu, masih still in its infancy gitu. Cuma ini lu kebayang gak sih progresnya ke depan kayak gimana gitu kan, apa yang bisa dilakukan lagi dengan ini gitu. Ya sekarang aja udah banyak banget bro, gimana nanti ya. Tapi ini kan sebenarnya gimana pengguna juga ya. Kalau buat gua oke, ini berguna karena ada beberapa fitur tadi yang memudahkan gua untuk bekerja gitu. Kayak transkrip, terus membuat apa rangkuman di notes, itu buat gua berguna. Ya mungkin buat pengguna lain ya bisa aja ada yang gak kepake, tapi ya ada beberapa fitur lain yang mungkin sangat lebih berguna buat mereka daripada buat gua gitu kan. Betul, gitu. Ya tergantung kebutuhan masing-masing lah ya. Iya, benar-benar. Maunya kayak gimana, mau apa kalau butuh penerjemahan, apa kalau butuh editing foto, kayak gitu-gitu. Cuma kalau saran gue sih gini, kadang-kala kita tuh belum tahu bahwa sesuatu itu bisa mempermudah kita atau bisa sesuai dengan kebutuhan kita kalau kita belum coba. Yes. Gitu. Cobain dulu aja yang penting. Ya. Gitu. Samsung tolong ya. Buat yang HP yang lama juga tolong banget nih, tolong. S berapa ini? S berapa? S21 FE lagi. Waduh, ya dapat nggak nih kira-kira nih? Dapat nggak nih? Semoga sampai ke situ ya nanti turunnya. Gitu lah. Oke, kalau dari tadi menurut Oik itu bukan gimmick, terus dari Galuh juga si S24 Ultra ini masih bisa dilabeli sebagai HP konser. Ya, konser banget ya. Intinya salah satu pilihan menarik lah untuk dipertimbangkan si flagship ini. Bukan cuma buat konser ya, buat gue yang bukan konser goer sekalipun itu kameranya lebih oke sih. Konten creator lah ya. Iya. Karena kan bisa skenario penggunaan untuk bikin konten, buat pengguna sehari-hari, pengguna secara umum juga lebih oke sih menurut gue. Nah, kameranya ya gitu. Mantap. Gitulah. Oke, udah 1,5 jam. Gak berasa nih, pantesan gue haus. Lu gak nyediain gue minum gimana sih? Bos nih, gak nyediain minum. Itu kosong ya, gak ada isinya ya? Ada isinya, udah habis itu. Oke lah. Kalau ada pertanyaan bisa iya benar. Tulis di komen. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nantilah tulis di kolom komentar. Ini bakal diupload di YouTube Kompas Tekno ya? Iya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, kemudian follow juga Instagram dan TikTok-nya. Nanti akan hadir lagi podcast Antar Muka episode berikutnya. Gue Yuda. Gue Galuh. Gue Oik. Kami semua dari Kompas Tekno. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.